Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan. Saya Nita Nabila sebagai kepala ruangan. Di sini saya akan membantu jalannya ronda. Kita perkenalkan dulu tim yang bekerja hari ini. Ada perawat primer Theodora, ada perawat pelaksana Rahmanurul, ada konselor Dewi Gita, dan juga ada Dr. Denny. Baik, jadi ronde keperawatan bukan sekedar rutinitas. Ini adalah ruang kita untuk melihat secara utuh bagaimana keadaan pasien kita, baik dari fisik, psikologis, dan perilakunya. Saya ingin setiap data yang disampaikan benar-benar dipahami, bukan hanya dihafalkan. Mungkin kita mulai ya. Untuk ronde hari ini, silakan perawat primer sampaikan kondisi pasien secara menyeluruh. Baik, pasien atas nama Nyonya Adel, usia 55 tahun, dirawat di bangsal penyakit dalam dengan diagnosis medis, DM tipe 2 disertai luka kaki diabetik pada ekstremitas kanan. Saat awal masuk, pasien mengeluh nyeri pada luka, sulit berjalan, serta merasa khawatir karena lukanya tidak kunjung membaik walaupun sudah dirawat di rumah. Hasil pengkajian yang ditemukan yaitu kadar gula darah fluktuatif. Pasien mengaku sebelumnya kurang patuh terhadap pengobatan dan jarang kontrol. Berdasarkan data tersebut, kami tetapkan beberapa diagnosis keperawatan, yaitu gangguan integritas jaringan yang ditandai dengan adanya luka terbuka pada kaki kanan akibat gangguan sirkulasi perifer. Yang kedua, nyeri akut ditandai dengan keluhan nyeri pada area luka skala 6 dari 10, risiko infeksi karena adanya luka terbuka dan kadar gula darah tinggi. Kemudian yang terakhir, defisit pengetahuan terkait penyakit yang diderita, pengobatan, dan juga perawatan luka mandiri. Tujuan utama asuhan keperawatan kami adalah membantu pasien mencapai kondisi luka yang membaik, nyeri terkontrol, serta meningkatkan pemahaman pasien agar mampu merawat diri sendiri. Baik, saya izin menambahkan pemaparan perawat primer. Selama perawatan, kami melakukan observasi rutin terhadap kondisi luka. Nah, saat ini luka pasien tampak lebih bersih, jaringan nekrotik sudah berkurang, dan mulai terlihat jaringan granulasi. Dan tidak ditemukan tanda infeksi seperti bau menyengat ataupun pus. Untuk skala nyeri pasien, menunjukkan skala penurunan dari skala 6 menjadi skala 3, dan pasien tampak lebih nyaman saat mobilisasi ringan. Nah, secara umum, pasien kooperatif dan mulai menunjukkan ketertarikan untuk bertanya tentang kondisinya. Baik, terima kasih pemaparannya perawat primer dan perawat pelaksana. Bagaimana perawat konselor? Baik, terima kasih kesempatannya, Bu. Dari sudut pandang saya sebagai konseling, di sini saya melihat ada perubahan sikap pada pasien. Nah, pada awal perawatan tadi, pasien ini terlihat pasrah dan cenderung menyalahkan kondisi penyakitnya. Namun, dalam 2 hari terakhir ini, pasien mulai terbuka dan mau berdiskusi. Nah, ini berkaitan erat dengan diagnosis defisit pengetahuan yang telah disampaikan tadi. Jika kita tidak memperkuat edukasi dan pendampingan, resiko ketidakpatuhan bisa muncul kembali setelah pasien pulang. Nah, karena itu saya menyarankan edukasi dilakukan secara berulang, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung. Saya sepakat dengan seluruh pemaparan dari tim rekan-rekan keperawatan. Menurut saya dari sisi medis, kondisi pasien memang menunjukkan terjadinya perbaikan, namun faktor perilaku tetap menjadi penentu jangka panjang. Karena kalau pasien hanya mengandalkan perawatan di rumah sakit, maka tanpa adanya perubahan kebiasaan, maka faktor risiko terkait komplikasi tetap tinggi. Jadi di sini rekan-rekan perawat memiliki peran penting sebagai edukator untuk mengedukasi pasien, sehingga terapi yang akan kita berikan dapat berjalan dengan maksimal. Seperti itu. Baik, terima kasih atas semua pemaparannya. Dari diskusi ini terlihat jelas bahwa fokus kita bukan hanya pada luka, tetapi juga betul kata dokter, kesiapan pasien menjalani perawatan yang berkelanjutan itu juga sangat penting untuk kita pahami. Baik, mari kita lanjutkan ronde ke bangsal untuk memastikan apa yang sudah kita rencanakan benar-benar selaraskah dengan kondisi dan pemahaman pasien. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Adel. Pagi, Bu. Ibu, kami dari tim keperawatan dan tim medis mau berbincang tentang kondisi Ibu hari ini. Apakah Ibu berkenan? Baik. Ibu, kami ingin mendengar langsung dari Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini, terutama terkait nyeri pada kaki Ibu.
Saya sekarang merasa lebih ringan, tapi kemarin saya sampai takut bergerak. Namun sekarang saya sudah berani bergerak dan berdiri. Saya juga merasa tenang karena luka saya terus diperhatikan. Izin Bu, boleh saya lihat lukanya Bu? Ya, silakan. Bu, apakah Ibu ada melihat cairan yang berbeda dari luka Ibu? Baik Ibu, kami ingin Ibu tahu satu hal, bahwa kami ini tidak hanya merawat lukanya, tapi kami juga membantu Ibu tetap sehat setelah pulang nanti. Nah, perawatan luka, obat, dan pola makan itu adalah satu kesatuan. Nah, jika salah satunya terlewat, maka akan mengganggu proses penyembuhan lainnya ya Bu ya. Nah, di sini kami akan mendampingi Ibu pelan-pelan, jadi Ibu tidak perlu takut untuk sendirian ya Bu ya. Oke, baik Ibu, dari keseluruhan yang saya lihat, Ibu sudah menunjukkan kemajuan. Kalau Ibu mau lebih konsisten lagi, hasilnya bakal lebih baik lagi, Ibu. Baik dok, saya berusaha. Terima kasih. Iya, Ibu. Sama. Baik, Ibu kalau begitu kami permisi untuk kembali ke nurse station untuk berdiskusi kembali tentang keadaan Ibu. Ibu Adel sehat-sehat ya, kami permisi ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Ibu. Nah, setelah bertemu langsung dengan pasien tadi, kita bisa melihat bahwa pendekatan, intervensi, implementasi yang sudah kita lakukan berada di jalur yang tepat, sesuai dengan kondisi pasien. Diagnosis keperawatan yang diangkat tadi sudah sesuai dengan SDKI yang membantu kita memahami masalah pasien secara menyeluruh. Nah, yang perlu kita jaga adalah bagaimana konsistensi, intervensi, dan evaluasi kita nih, serta komunikasi yang berkelanjutan dengan pasien. Nah, terima kasih banyak atas dedikasi dan kerjasama kalian. Terima kasih perawat pelaksana, perawat primer, kemudian konselor, dan pastinya juga terima kasih dokter. Ronde keperawatan hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih kembali. Terima kasih.